Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan sisa kajian surah Qaf. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan sampai di ayat 15. Sekarang ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia. Menggunakan fi'il madi berarti peristiwanya sudah terjadi. Apa yang terjadi setelah kita diciptakan? Tidak dibiarkan, tapi wa na'lamu fi'il mudhari, ya, wa na'lamu ma tuwaswisu fi bihi nafsuhu. Na'lamu fi'il mudhari berarti sekarang, yang akan datang, terus menerus. Wa na'lamu, dan Allah akan terus menerus mengetahui. Wa na'lamu, dan Allah akan terus menerus mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuhu, yang dibisikkan ke dalam diri kita. Kita berbisik ke diri kita, berarti kita ngomong dalam hati kita. Bayangkan Allah tahu terus apa saja yang dibicarakan di hati kita. Yang dibicarakan di hati kita saja Allah tahu terus, apalagi yang diucapkan, apalagi yang didengar, apalagi yang dilakukan. Jadi perhatikan lafal na'lamunya itu. Tidak ada satu detik pun yang tidak dalam pengawasan Allah. Sekarang perhatikan, na'lamu itu siapa? Allah bersama para malaikat. Jadi jangan punya anggapan ada waktu entah berapa detik, 1 detik kita di alam bebas. Tidak ada. Semua dalam pengetahuan Allah, semua diketahui oleh Allah. Ada yang tidak kita ketahui. Ada, misal masa kecil kita. Ada yang masih ingat masa kecil? Ada sebagian. Allah tahu semua. Allah tahu semua masa
kecil kita. Ada yang sama sekali tidak kita ketahui, ada nggak? Apa itu? Kandungan. Ini makhluknya, kitanya udah gede, udah diciptakan. Ini apa? Bayi lah. Yaitu yang sudah tidak kita ingat. Itu pasti sama sekali tidak kita ketahui. Tapi Allah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu tidak sama dengan pengetahuan kita. Dalam ingatan Allah, dalam catatan, sehingga tidak ada aktivitas apapun yang tidak dicatat oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Itu harus kita pahami. Catatan itu nanti begitu sakratul maut dikalungkan di leher kita, wa alzamnahu, ditempelkan. Sudah dalam keadaan terbuka. Tapi karena kita masuk alam barzah, maka statusnya kita seperti orang tidur. Akhirnya malaikat meniupkan sangkakala, kita dibangunkan. Sama lah dengan varian bangun tidur, kan ada istri dikiranya lemari, kan matanya belum normal. Ya masih banyak ngeblur. Itu masih belum tampak mana-mana objek, dan belum bisa kita dihisab, belum bisa. Malaikat meniupkan trompet kedua, masih belum jelas juga, masih ngeblur. Tadi istrinya kelihatan seperti lemari, sekarang mengecil kayak kulkas. Sampailah kita nanti dihisab dan masih belum kelihatan. Allah buka hijabnya, penutupnya, maka terlihat jelaslah catatan hasil kerja para malaikatnya. Jangan berpikir diinterogasi, karena kata Allah, kamu menghisab diri kamu sendiri dengan buku. Nah, tangan, kaki, semua hal yang ada pada diri kita menghisab kita, sehingga setiap orang dihisab itu dibekali dua malaikat. Satu malaikat tukang ngegiring, satu malaikat pengawas nyakseni, bukan kesasar. Mestinya masuk neraka, kesasar ke surga. Digiring kita itu. Ada yang diantarkan ke neraka, pintunya masih tertutup, maka dibuka pintunya, dimasukkan ke neraka, ditutup lagi. Ada yang diantarkan ke surga, disaksikan malaikat yang menyaksikan, pintunya sudah terbuka, karena Nabi Muhammad yang pertama kali membuka. Itulah suasana kita di padang mahsyar. Nah, oleh karena itu tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah. Perdebatan di dunia sehingga dibutuhkan saksi, itu karena memang manusia tidak mungkin bisa sama dengan pengawasan Allah. Tapi di hisab, di akhirat, tidak ada yang tidak dalam pengetahuan Allah. Maka tidak perlu persidangan kayak di dunia, nggak perlu. Dan jangan menyewa pengacara untuk mengelak, nggak ada. Karena kita dihisab oleh diri kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bayangkan, tidak ada yang tidak terawasi oleh kita, oleh Allah.
Justru kita banyak lupa tentang diri kita. Kita lupa masa kecil kita. Kita lupa yang kita bicarakan dengan istri kita. Kita lupa yang kita rahasiakan. Ada yang kita rahasiakan tapi kita lupa. Banyak kan yang lupa rahasia pribadi kan? Tapi Allah semua tahu. Nah, oleh karena itu, siapa yang lebih dekat dengan kita? Diri kita apa Allah? Kita lupa rahasia kita sendiri. Kita lupa masa lalu kita. Kita lupa apa yang pernah kita lakukan. Tapi Allah tidak ada yang tidak tahu. Semua tahu. Berarti siapa yang lebih dekat dengan diri kita? Bukan kita, malah Allah. Maka dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami bersama para malaikat itu lebih dekat daripada pembuluh darah kita atau urat nadi kita. Ya, aneh kan? Yang punya badan kita malah yang lebih dekat dengan kita malah malaikat dan Allah. Itu aneh. Kadang-kadang ada orang tua ngomong ke anaknya begini, wis aja ke omongnya sih. Kita sih lebih berusaha apa sih rekun. Saking merasa kenalnya. Nah, Allah lebih dari itu semua. Karena tidak ada yang tidak diketahui dan tidak ada yang tidak dicatat oleh malaikatnya tentang diri kita. Sampai kita ngomong saja diketahui. Ya. Maka ulama-ulama atau orang-orang soleh terdahulu ada yang berikhtiar kalau lagi sakit itu tidak mau mengadu. Khawatir dicatat malaikat. Karena memang suatu kali ada sahabat menggigil karena sakit, maka kita menganggapnya refleks ya. Ternyata bukan, tetapi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kalau kita mau, maka kita tidak mengucapkan tidak. Nah, kenapa si sahabat itu berhenti mengadu? Karena khawatir ditegur oleh Bilal. Konon sahabat Bilal pernah mendengar Rasulullah mengatakan tidak ada yang diucapkan manusia yang tidak dicatat. Setengah kalimat, setengah kata, atau sepotong huruf, semua akan ada catatannya. Maka berhenti menggigil, berhenti mengadu. Apa mengadu? Ngeranyam. Nah, maka dalam teori motorik Islam itu tidak ada istilah refleks juga. Orang refleks itu berarti sedang tidak ada di dunianya. Parian lagi nonton TV, acaranya reuni OPJ. Saking konsentrasinya dipanggil istrinya, "Pak, nggak dengar kan?" Padahal jaraknya dekat. Itu masuk dunia lain. Ya, masuk dunia lain. Sama dengan kita masuk sekarat, itu masuk dunia lain. Jadi banyak peristiwa kita sedang masuk dunia lain. Kalau ada orang refleks itu sedang tidak ada di dunia ini, maka nggak dicatat sebagai amal, tapi peristiwanya dicatat. Nah, sekarang bayangkan ditanya hakim dalam suatu majelis persidangan, "Saudara Rian, masih ingat waktu menolak dipanggil istri? Kapan?" Ada catatannya. Tapi kita sedang ada di dunia lain. Maka berhentilah melamun, berhentilah tidak fokus, berhentilah
abai bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Jadi istighfar kan pas ingat tuh. Mal bakal dong istighfar refleks ingat. Enggak, maksudnya istighfarnya itu kan karena ingat. Astagfirullah. Enggak, itu merefleks. Refleks. Ada orang latah dengan istighfar, ada orang latah dengan kalimat-kalimat jelek. Maka pernah tidak kita pahami arti Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi yang dimaksud Allah lebih dekat dari urat nadi kita itu banyak hal yang tidak kita ketahui justru tentang diri kita, tapi Allah tahu semuanya. Kalau begitu siapa yang lebih dekat, Allah atau diri kita? Allah. Karena kita banyak hal yang tidak kita ingat, tapi Allah tidak ada satupun yang terlupakan. Kalau kita meyakini Allah lebih dekat dari diri kita, kenapa ada peristiwa refleks? Itu refleks tuh. Lebih dari itu, kenapa ada peristiwa maksiat? Berarti kan pernah ada satu masa kita tidak ingat bahwa Allah dekat, lebih dekat dengan diri kita. Masih belum paham bahwa Allah lebih dekat dengan diri kita, maka ini diajari oleh Allah. Ya talaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal qa'id. Perhatikan oleh kita sekarang juga. Ya talaqqal mutalaqqiyani, pada saat dua malaikat, perhatikan tuh ya, dua malaikat terus menerus tidak ada hentinya melakukan kegiatan pencatatan. Dua malaikat, anil yamini wa anis shimal, yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Kita mengenalnya malaikat Raqib dan Atid. Kita lanjutkan dulu supaya bisa kita perbaiki pemahamannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Perhatikan, ada wawunya enggak? Raqibun atidun. Enggak ada wawunya. Pegang tuh ya. Ma yalfidu, tidak ada satupun yang kita ucapkan. Min qaulin berupa ucapan, illa ladaihi, kecuali dalam pengawasan raqibun atidun. Tidak ada kalimat raqibun wa atidun. Berarti siapa dua malaikat di atas? Yaitu raqibun atidun. Apakah raqib di kanan? Tidak ada penjelasannya. Bahkan kalau mau kita objektif, berarti dua di sebelah kanan, dua di sebelah kiri. Ada raqib atid di sebelah kanan, ada raqib atid di sebelah kiri. Tidak ada cerita yang bagian kanan mencatat kebaikan, yang bagian kiri mencatat keburukan. Yang ada adalah raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Raqib, atid, malaikat atid sangat percaya kepada raqib dan menganggap senior, sehingga setiap kali ada niat buruk mau dicatat oleh atid, ditegur oleh raqib. Kusi, nanti dulu, kan belum terjadi aksinya, baru niat, nggak jadinya. Jadi dia sepasang malaikat, tidak pernah terpisahkan, dua di kanan, dua di kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya mencatat. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan. Ada yang mencatat kebaikan dan keburukan
di bahu sebelah kanan atau di bagian sebelah kanan, duduk aja. Ada yang di sebelah kiri. Ada pendapat para ulama bahwa sepasang malaikat ini, wallahu alam jumlahnya berapa, pokoknya namanya atau jenisnya Raqib Atid. Ini terus mengikuti kita dimanapun kapanpun. Tapi ada pendapat kecuali, ini mah pendapat ya, kecuali pada saat kita melakukan hubungan dengan istri. Tuh, maka sepasang malaikat ini tidak ikut. Tapi itu pendapat, saya pribadi meragukan, karena malaikat terus mengawasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata kuncinya mengawasi, bukan mencari aib, bukan mencari kesalahan. Sekarang mari kita ilustrasikan. Ini hadisnya banyak hadisnya. Setiap kali kita punya niat baik, setiap kita punya niat baik dicatat kebaikan, dicatat oleh malaikat. Ada malaikat apa? Raqib. Setiap kali kita punya niat baik sudah dicatat kebaikan oleh malaikat Raqib. Bahkan yuwaswisu fi nafsihi, ketika kita berbisik hati kita, dan itu kebaikan, dicatat kebaikan. Giliran kita yuwaswisu fi nafsihi dalam bentuk keburukan, malaikat Atid mau mencatat, ditegur itu oleh malaikat Raqib. Nanti dulu, siapa tahu habis itu bertobat dan tidak jadi melaksanakan, tidak dicatat ya. Jadi niat buruk tidak pernah dicatat sebagai keburukan. Berarti apa itu? Berarti malaikat tidak mencari-cari kesalahan kita. Kalau mencari-cari kesalahan, pasti getah. Tahu guneng getah? Sergap. Getah itu ya. Pokoknya ada peluang, ambil. Pasti begitu sudah yuwaswis, berbisik pada hatinya tentang keburukan, dicatat. Nyatanya enggak. Malaikat Atid selalu butuh konfirmasi malaikat Raqib. Pasti butuh konfirmasi. Begitu akhirnya setelah yuwaswis tetap dilaksanakan, barulah terjadi pencatatan keburukan. Antara niat sampai ke melaksanakan keburukan, diharapkan oleh malaikat Raqib ada peluang untuk bertobat dalam bentuk tidak jadi melaksanakan keburukan. Ya, jadi malaikat adalah bukan tim Allah untuk mencari-cari kesalahan. Lalu fungsinya di mana? Mengawasi. Bahkan malaikat Raqib rajin mengingatkan kita. Ketika kita punya niat jahat, malah malaikat Raqib mengingatkan, kenapa harus berbuat jahat? Tapi karena kita tidak mampu mendengarkan suara malaikat, maka lebih ramai suara setan, suara iblis, kalah terus. Waja'at sakaratul mauti bil haqqi, dzalika ma kunta minhu tahid. Sekarang mari kita perhatikan lagi. Andaikan kita sakaratul maut, maka itu kejadian yang nyata. Pada saat itu Allah mengatakan, dzalika ma kunta minhu nahtahid. Inilah kematian yang kamu hindari. Kita ini semua pasti punya riwayat menghindari kematian yang sudah kita bahas kemarin ya. Pasti punya riwayat.
Dari mana taunya? Dari amal-amal yang kita tidak serius untuk akhirat, lebih banyak untuk dunia. Berarti kan menghindari kematian. Sedangkan yang dimaksud Allah, kematian itu bil haqqi, sesuatu yang hak pasti nyata, maka jangan dihindari tapi persiapkan diri. Kalau perlu pesan sepanduknya sekarang, selamat datang malaikat mencabut nyawa. Nah, karena kita teorinya menyambut kematian, maka tidak ada amal satupun yang bukan untuk menyambut kematian. Tapi Allah menegur, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini kan kematian yang dulu kamu hindari. Oleh karena itu pada ayat 19 ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ini Allah lagi ngomong dengan siapa ya? Masa ya dengan jamaah majelis ta'lim al-Islam? Pasti protes. Allah enggak kok, kami enggak menghindari kematian ya. Maka ada ahli tafsir yang beranggapan tahidu itu bukan siapapun, tapi orang kafir. Tapi saya berbeda pandangan. Berapa detik pun kita pernah punya sikap menghindari kematian, takut mati. Maka ketika Allah bertanya, saya merasa pertanyaan itu juga mungkin ke saya. Tapi tentu volume waktunya itu tidak sama. Orang kafir masih umur-umur menghindari mati. Jadi istilah menghindari mati itu begini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak dimaksudkan mengilustrasikan orang berjuang sakit pengen sembuh, bukan. Tapi seberapa banyak amal-amal kita yang tidak di konfirmasi untuk kepentingan akhirat. Kita itu masih banyak amal untuk kepentingan dunia. Wa nufikha fis-sur, setelah sakaratul maut maka malaikat meniupkan trompet. Zalika yaumul wa'id, inilah hari yang dijanjikan. Hari apa itu maksudnya? Hari kiamat. Jadi hari kiamat sebenarnya dimulai setelah malaikat meniup trompet. Walaupun sering disebut juga oleh para guru kita, alam kubur itu sudah kiamat dan kematian itu sudah kiamat. Tapi kiamat yang sebenarnya adalah setarnya dimulainya begitu malaikat dengan wajah yang sudah garam itu diminta oleh Allah tiup trompetnya, ditiup trompetnya, maka dimulailah hari yang dijanjikan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahidun. Nah, ini yang saya maksud tadi. Begitu kita itu dibangunkan dari alam kubur, maka ruh-ruh kita itu kan di alam lain, berpisah dengan jasad kita. Paham tidak, kita dibangunkan dari alam kubur. Yang dimaksud jasad kita tadinya hancur, jadi pasir, jadi lumpur. Maka dengan kekuasaan Allah, yang tadinya punya jari jadi jari lagi, bahkan tidak ketinggalan plus andeng-andengnya ya. Maka kata Allah, proses awal menciptakan bonek itu lebih sulit, lebih mudah lagi proses menjadikannya lagi. Itu kan di banyak ayat disebutkan. Awal Allah menciptakan para hal lebih sulit, tapi mengulangnya lebih mudah. Maka bayangkan oleh kita, badan para hal yang hancur itu, walau hancur, itu dikembalikan lagi. Kalau tadinya punya andang-andang 5 plus andang-andang 5, tidak ada yang berubah.
Ya wajahnya wajah Pak Hamsin, wajah Pak Rasulullah, nggak ada yang tukar wajah. Bahkan yang sesudah oplas, oplas para ahli, apa itu? Operasi plastik. Yang sudah operasi plastik kembali lagi ke wajah semula. Pertanyaannya, kapan ruhnya nempel? Maka ruh yang di alam lain itu berebut masuk kembali ke tubuh-tubuh yang dijadikan Allah. Tuh. Sekarang jadilah para rohani kembali. Parian, Panasullah, malaikat Raqib Atid sudah menyelesaikan tugas. Tapi didatangkan oleh Allah dua malaikat, satu saik, dua syahid. Saik sopir, syahid pengawas. Maka malaikat saik menggiring parian yang sudah dapat lagi ruhnya. Sebelum jadi ruh ya kayak boneka itu, kayak robot. Digiring. Kalau dia ahli neraka, mulailah dia dengan peristiwa kiamat yang memilukan. Yang ahli surga digiring ke tempat tahapan-tahapannya. Ada telaga Al-Kausar sebagainya. Sampai digiring kepada penghisaban. Diawasi oleh malaikat syahid. Sampai kemudian malaikat saik, malaikat penggiring ini menggiring juga ke pintu neraka bagi ahli neraka, menggiring juga ke pintu surga bagi ahli surga. Semua diawasi oleh malaikat syahid, malaikat pengawas. Itulah kita. Proses itu 50.000 tahun. Ada narasumber menyampaikan bahwa semua manusia itu nanti dibuat lagi fisiknya itu dengan tanggal waktu yang sama. Nah, mulai keluar ketemu. Sehingga nanti sama usianya, nenek sama cucu sama fisiknya. Oh, bukan tanggal ke. Usianya adalah usia diperkirakan sekitar 35. Sama semua. Terus tidak dalam keadaan buyuk kayak sekarang. Ya, tapi cekas sehingga untuk bisa menghindar dari siksa kiamat itu bisa, tapi nyatanya tidak bisa. Lari buyuk maman lebih akeh ketinjel bongkahan gunung, maka nggak tersiksa. Terima nasib lah. Atau enak-enakan yang tua renta bapak. Dan kasihan malaikat, repotin malaikat nanti. Bukan ngegendong mana malaikat ini mah cekas. Seger kali. Buyuk. Oh iya, Buneng tahu buyuk? Apa buyuk kan ya? Lebih dari tua renta ya. Jadi perhatikan ilustrasinya, malaikat Raqib Atid serah terima kepada malaikat Saib dan malaikat Syahid. Jarang dikenal ya. Di Arab itu Saib artinya sopir kan? Jangan ngasih anak Saib, nanti ya nyopiri. Allah lanjut ngomong kepada kita. Ini versi saya, karena ada beberapa tafsir mengatakan itu khusus untuk orang kafir. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawm hadidun. Sungguh kalian itu fi ghaflatin, masih belaur, tidak jelas iki rabi atau apa. Fi ghaflatin, tidak mampu mengidentifikasi objek. Wong cekene tangi baru saja dibikin. Bayangkanlah bayi kita untuk menangkap cahaya masih banyak kotoran di mata. Ada semacam apa? Apa itu proses menangkap cahaya itu? Apa ada istilah kedokterannya itu?
Jadi bayi itu kenapa belum bisa mengidentifikasi objek, mengindra objek? Karena belum bisa menerima cahaya. Masih ada banyak lapisan. Oleh Allah lapisan itu dicabut. Perhatikan, fakashafna anka ghita'aka. Karena masih blawur, maka fakashafna, kami angkat darimu ghita'aka, apapun yang menutupi matamu. Sama dengan bayi. Fabasaruka al-yawma hadid, maka sejak itu matamu cetok, hadid, tajam bisa melihat. Tidak ada yang tertipu bahwa itu neraka, tidak ada yang tertipu bahwa itu surga. Bahkan yang terpenting, yang istimewa adalah tidak bisa berdebat dengan Allah ketika membaca buku catatannya, karena sudah hadid, sudah tajam. Nggak mungkin Parian ngomong, Allah salah nulis, kan nggak mungkin. Sudah hadid. Jadi Allah mencabut ghita'ah atau kotoran di mata itu tujuannya supaya tidak banyak cincong pada saat membaca buku catatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, maka baturane, siapa baturane itu? Ya malaikat, ya. Qarin yang tadi menyertai. Hadza ma ladayya atid, katuran ini catatan dalam pengawasan. Kan tadi ada Raqib Atid kan, nemenin kan. Ingat ada Qarin lain loh selain Raqib Atid. Siapa itu yang ngeganggu Raqib? Setan. Jadi jangan punya bayangan cuma malaikat yang nempel di kita. Ada dua Qarin, nanti kita melihat berikutnya. Maka kata malaikat yang sudah mendedikasikan segala ketaatan dan kepatuhannya pada Allah, maka mempersembahkan ada maladaya aktif wenten ini doang catatan katuran ati tercatat al-qiya fi jahannam kulla kafarin anid. Maka setelah dibaca sudah gak ada perdebatan karena matanya sudah hadid, tajam melihat. Kata Allah al-qiya kepada dua malaikat itu, lempar. Siapa al-qiyanya itu? Kan sudah selesai, sudah serah terima tadi. Kan tadi katuran, kan sudah serah terima. Yaitu Sa'id dengan Syahid. Al-qiyah, hai dua malaikat, lemparkan itu si Kasmir itu. Fir'aun aja lah yang udah pasti meh. Fir'aun itu fi jahannam kulla kafarin anid. Ini menarik nih, anid. Siapapun kafar yang mendustakan ajaran Allah, anid. Anid itu artinya begini. Sudah tahu perboden jeruk anu lain robos bae. Itu namanya anid. Udah tahu korupsi itu haram, diam bae, itu anid. Tidak ada kaitan dengan ideologi. Kalau kafar kaitannya dengan ideologi. Anid ini kebanyakan orang Islam. Yang tahu banyak larangan itu orang Islam. Orang kafir mah taunya boleh semua. Manna'in lil khair, juga jebloskan ke penjara. Siapa? Manna'in lil khair, yang menolak berbuat amal soleh. Beda nih dengan anid nih. Kalau anid setiap forbidden terobos. Sudah tahu istrinya lagi haid, terobos, itu anid. Kalau manna'in lil khair, gagal baik, Arab sedekah udah situ. Arab umroh kemana lah?
lah pikirlah salat sunnah bengi lah kumanilah itu manain di khair, yaitu orang-orang yang sudah dianugerahi kesempatan disia-siakan. Tuh, itu namanya manain di khair. Mu'tadin yang berlebih-lebihan, sudah tahu rumah 4 kamar cukup pengen 8 kamar, udah tahu istri 1 keteteran pengen nambah istri. Tapi kalau belum keteteran ya harus nambah. Itu namanya mu'tadin. Kalau murid artinya yang ragu. Kok ragu? Ya karena memang orientasinya ke dunia. Apa manfaatnya makanya? Mendingan ziarah. Nah, jadi akhirnya diajari ustaz, udah sih sholat karena akhirat, rezeki urusan Allah, ragu. Yakinnya apa? Ziarah. Namanya murid. Padahal ziarah sendiri gak yakin, murid juga. Ya. Itu semua pasti masuk neraka. Ada yang masuk neraka selamanya, ada yang Mampir. ya mampir lama. Transit. Mampir lama itu apa maksudnya? Alladzi ja'ala, khusus untuk orang yang telah menjadikan ma'allahi ilahan, musyrik ma'allahi ilahan akhar falqiyahu fil adabi syadid. Jangan sembarang neraka khusus yang syadid, yang ekstrim lah. Oh, berarti neraka ada peringkat-peringkatnya. Jangan punya cita-cita milih neraka kan. Walaupun Anda ada yang ekonomis yang ya ini bukan kabar gembira, bukan. Ya. Alhamdulillah, berarti ada neraka kelas ringan ya. Jangan ya. Ini adalah kabar untuk timbulnya rasa rohim, ngerunyah. Jadi suatu kali ada orang mengaku zina, ditolak oleh Nabi, ngotot pengen dirajam. Akhirnya Nabi menerima dengan 2 pandangan. Satu, perempuan ini bertobat. Yang kedua, minta diselesaikan urusan di dunianya, namanya had. Maka dirajam. Maka Parian minum ngebantu Haji Mamat ini kan Haji Mamat ya. Ayo ada minum ngebantu Padani ngebantu. Nah, beberapa sahabat yang ngelempar itu ngelempar seperti ngelempar penjahat. Ngisi akan sirik. Maka dipanggil, kami ya, dipanggil oleh Rasulullah. Apa sih melibatkan emosi? Wanita ini udah bertobat, udah selesai urusannya dengan Allah, tinggal urusan di dunia. Maka kerunyanilah. Nah itu maksudnya. Maka lemparlah dengan rasa kasihan. Ya Allah ya, kasihan. Itu akan berbeda merajamnya dengan ngerajam emosi. Maka begitulah cara kita melihat orang-orang kafir kerunyaan, mancing neraka. Sementara kita kalau ngepung maling apa, nangkep maling, Tuman sih. nah tuman baru ingat saya, nggak boleh pakai tuman. Baru ingat saya cari itu katanya. Tapi dengan ngerunyani. Qala qarinu, sebaliknya teman kita yang lain, siapa itu? Setan ini. Katanya dia bilang ya. Qala qarinu rabbana ma aghaituhu
walakin kana fi dhalalin ba'id. Dasar setan ya, cuci tangan. Qala qarinuhu, maka teman kita yang lain setan itu menolak dilibatkan pertanggungjawaban ketika ada manusia dilempar ke neraka. Ya Allah, ki gara-gara si setan kan. Kata setan, amit-amit nyalakan kita. Ya Allah, walakin kana fi dhalalin ba'id. Salah badan dewek itu ya Allah. Jadi hati-hati, setan itu bukan sahabat sejati. Ya. Artinya tidak ada sahabat dalam keburukan. Karena pasti tidak mau ikut tanggung jawab di akhirat nanti. Tapi mau menjawab, namanya bukan tanggung jawab, tanggung menjawab. Oh, gitu mengajak doang. Ada orang ditegur istrinya, Pak, udah sih, jangan temenan dia. Dia mengajak persekolahnya, udah jadi sahabat, nggak ada sahabat. Buktinya nanti di akhirat dia menolak bertanggung jawab. Ya, Allah juga menyebut setan dengan qarinu. Makanya istri yang merancang kejahatan jangan sebut istri lagi, cerai. Ya. Qala la tahtasimu ladayya, la tahtasimu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Qala, maka antara setan dan juga sahabat-sahabat kita, tim kita ngerampok, tim kita berzina, tim kita maksiat, itu akhirnya adu mulut, saling menyalahkan. Maka kata Allah, la tasim, aja beri bensin, jangan berisik, nikmati saja neraka. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id, simbengen geus tak ingetakeun ancaman ini. Tuh ya, jadi jangan berisik. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidallamin lil 'abid. Saya kan udah bilang, dan protokol masuk neraka, protokol masuk surga tidak pernah saya ubah, kata Allah. Wa ma ana bidallamin lil 'ibad lil 'abid, dan saya tidak pernah mendolimi al-'abid sekalipun. Nah ini ada ibadun, ada abidun. Abid hamba yang celaka, ibad hamba yang tidak celaka. Wa ibadur rahman, tidak ada abidur rahman. Hati-hati, ini kata-kata dalam Al-Quran lalu dikasih nama anak abid lagi. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya Allah, akhirnya Allah melalui malaikat, Allah melalui malaikat ya, mengecek tingkat hunian neraka. Tingkat hunian artinya wis penuh atau belum, inspeksi. Maka ingatlah pada saat kami, kata Allah, bertanya li jahannam, kepada neraka jahanam. Ada pengurusnya di sana. Halim talati, wis penuh tah neraka. Watakulu, maka pengurus jahanam menjawab, hal min masjid, ada mani Allah? Emang ada lagi? Apa itu artinya? Banyak banget yang masuk neraka sampai ke pegelen jahanam. Maka tanya kepada Allah, ya Allah, emang masih ada yang harus dijebloskan ke neraka? Saking banyak, neraka aja kepegelen ngurus ahli neraka. Berarti kita akan sedikit sekali di surganya. Ada hadis yang menceritakan demi inspeksi itu Allah
Allah, maka menjejakkan kakinya ke neraka. Bles. Allah yang tahu malah. Itu masih ada space, masih ada lapak, masih ada kaplik. Maka al-qiyam, masukkan lagi, maka dimulai lagi proses memasukkan ke neraka. Begitu antri orang masuk neraka, begitu antrinya. Jadi pahamilah, jangan cari yang banyak. Itu buktinya antri sampai untuk kepentingan memasukkan ke neraka. Allah harus menjejakkan kakinya baru ketahuan. Kan masih ada. Nah, dibilang mendalik ya. Itu hadisnya panjang-panjang. Hadis kita 8 hadis panjang-panjang. Menarik itu. Bagaimana Nabi mendapatkan ilham wahyu dari Allah untuk bisa mengilustrasikan suasana neraka itu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, tapi sementara ahli surga itu ditempatkan nggak jauh kok, nggak jauh. Nah ini saya agak nyerah ini, nggak jauh ini apa maksud? Ada yang menerjemahkan pasti, itu juga nggak jauh. Urus maning pasti kan. Ada yang tidak jauh itu dekat secara geografis. Wallahu a'lam bishawab. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Maka rombongan ahli surga itu disambut oleh Allah. Hadza ikike ma tu'aduna, yang kami janjikan dulu bagi siapapun. Satu, awabin, berarti sering berdosa tapi banyak bertobat. Begitu maksudnya. Nah, tobat sambal dong. Ternyata tidak, karena ada na'at man'ut hafidin. Ada orang bertobat, ya Allah, bertobat. Dilanjutkan hafidin, menjaga tobatnya, tidak akan mengulangi lagi. Ya, hafid. Sehingga perlu juga kita merenungkan, iya tak teori ini. Yang penting tobat maning, menggampangkan tobat ini. Karena kata hafidin ini penting. Awabin hafidin, orang yang bertobat, hafidin, menjaga tobatnya, tidak mengulangi lagi. Sehingga lah mengegampang tobat berarti tidak hafid. Tuh. Primet ini ya. Member. Ya, kita berusaha bertobat dan berusaha tidak mengulangi. Itu yang pertama. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Diterangkan apa yang dimaksud dengan awam. Yang dimaksud orang awam, ya hafid, adalah orang yang takut mengulangi kesalahannya karena khasyiyah, takut kepada Allah yang Maha Rahman. Kok Allah yang Maha Rahman bukan Allah? Karena pernah diberi kesempatan bertobat. Itu namanya dapat rahmat. Nah, yang jadi masalah, tantangannya adalah ada situasi tidak ada yang lihat dan tidak bisa lihat Allah. Maka man khasyar rahman bil ghaib, senajan dalam keadaan sendiri tidak bisa lihat Allah dan tidak merasa dilihat Allah, salah. Harus merasa dilihat Allah. Maka orang ini wajah biqalbin salim, hatinya sudah sehat. Salim berarti pernah sakit, pernah dosa. Pokoknya awab hafid itu artinya alumni pendosa.
Tidak ada teori yang tidak pernah berdosa, enggak, kecuali yang maksum. Maka udkhuluha, disambut oleh Allah, ayo masuk. Menurut hadis, pintunya sudah dibuka, sedang pintu neraka ditutup. Begitu diketuk, maaf Pak, ada pasien baru, dibuka, tutup lagi. Tapi pintu surga tidak pernah ditutup setelah dibuka aja. Maka menjadi faedah bagi kita. Ditelepon, ada apa Pak Manar mau datang. Kalau kita menganggap Pak Manar orang terhormat, maka sebelum datangnya pintu terbuka. Itu faedahnya. Itu akhlak kita, akhlak Islam. Udah dikonfirmasi mau datang Pak Jokowi. Kalau kita menganggap Pak Jokowi bukan orang terhormat, jangan dibuka dulu, tutup dulu. Tapi kalau kita menganggap Pak Jokowi itu orang terhormat, 1 jam sebelum datang udah dibuka pintu. Begitulah surga, sudah dalam keadaan maftuhan, dibuka. Allah juga tidak alqiyah, tidak melemparkan, tapi katuran, disalami dengan damai. Dzalika yaumul khulud, tempat yang abadi untuk kalian. Orang udah masuk surga nggak mungkin ke neraka lagi. Ya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Perhatikan kata mazid. Lahum, itulah ma yasha'una, yang pada waktu di dunia ngeririhi terus menerus, kata fi'il mudhari, terus menerus ngeririhi. Tahu dari mana? Tidak ada amal ibadah kecuali karena ngeririhi surga. Ngeririhi kenapa ya? Jalur terus. Pokoknya merengek pengen surga. Waladaina mazid, jangan lupa waladaina mazid, kami masih punya tambahan bonus. Tidak disebutkan bonusnya apa di ayat berikutnya. Tapi para ahli tafsir menyepakati dapat melihat wajah Allah. Siapa itu? Bukan sembarang ahli surga, tapi ahli surga yang awabin haribin. Kan macam-macam ahli surga itu. Ya. Waladaina mazid, dapat tambahan bonus. Layak kita ini mah tahu diri aja. Ya Allah, tolong masukkan ke surga. Kalau dapat bonus, pengen juga. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis. Begitu banyak dahulu kala orang-orang bangsa-bangsa yang kami hancurkan, kata Allah, padahal mereka lebih kuat dari orang-orang Quraisy. Kuat fisiknya, kuat kemajuan peradabannya, kuat ekonominya, kuat kemampuan apapun kuat, tapi kami hancurkan. Fanaqabu fil bilad, maka kami hancurkan negerinya dan tidak ada yang berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada tempat untuk menghindar. Artinya itu di dunia, apalagi di akhirat. Sekarang timbul pertanyaan, mau dihancurkan di dunia apa di akhirat? Sekaligus di akhirat. Apa mau dicicil di dunia? Tidak ada yang bisa menghindar, termasuk kematian, termasuk ajab Allah tabrakan, setruk gak ada yang bisa menghindar. Mau dicicil apa mau sekaligus di neraka? Nah, saya mau langsung ke surga. Karena mim mahis, tidak ada yang bisa menghindar. Semua itu kata Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itu semua kejadian apapun, baik masa lampau
yang diceritakan oleh Al-Quran, termasuk yang sekarang terjadi, juga termasuk pada diri kita, kepleset, apapun lah, kehilangan duit, kehilangan rabi, anak mati, itu adalah zikra. Nah, mana itu? Masih ada nggak? Yaitu pelajaran atas apa yang bisa kita rekam dalam ingatan. La zikra. Ada tazkirah, ada tabsirah yang kita indra. Itu adalah la zikra untuk kita insyaf. Kalau, nah ini ada kalaunya, liman kana lahu qalbun, kalau masih punya hati. Au alqas sam'a, atau diberikan pendengaran. Wa huwa syahid, dan semua dapat disaksikan. Walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana minal lughub. Ini orang-orang Yahudi kan bebisahan dewek. Lah Allah nih sudah kepegelan itu. Maka alam raya yang tercipta termasuk kita ini itu adalah pungkasan. Sudah finally, mungkin ini tidak ada kiamat, tidak ada kelanjutan, itu kepegelan. Maka dalam proses penciptaan alam semesta ini, Allah Jumat itu mengakhiri kegiatan. Sabtu libur, maka dari Sabat itu dibantah oleh Allah. Allah itu memang menciptakan langit dan bumi, dan apapun di antara langit dan bumi itu dalam 6 satuan waktu. Tapi tidak kecapean, kata Allah. Karena Allah bukan makhluk yang punya sifat kelelahan. Itu Nabi bertubi-tubi diserang begitu. Maka kata Allah, fasbir, hai Muhammad, fasbir. Apa artinya? Bukan ketika diserang, dibully, diolok-olok, diprovokasi dalam kerangka Islamfobia dari zaman dulu. Islamfobia untuk membangun kebencian pada Islam, dan orang-orang Yahudi berharap pasarnya kembali karena mereka mengalami defisit besar-besaran semenjak kedatangan Nabi Muhammad. Kehilangan nasabah ribanya, kehilangan konsumen dari retailnya, kocar-kacir, dan satu-satunya jalan mereka membangun kebencian pada Islam supaya tidak ada program yang penting membeli produk Islam dari dulu tuh. Kata Allah, fasbir, hai Muhammad, fasbir. Maka bersabarlah. Ini pernah kita bahas. Apa itu maksudnya? Fasbir, jangan ambil peduli, lupakan, biarin aja. Itu fasbir. Sama dengan kata fa'fu, maafkan. Ini koreksi buat kita. Kita ngomong sabar sambil ngerewek. Berarti bukan sabar. Sabar tertinggal ambil pusing. Berarti Nabi Muhammad nggak peduli dong pada soal Islamfobia. Nggak peduli. Bukan itu masalahnya. Ada yang mengambil alih persoalan itu. Siapa dia? Allah. Urusan Allah itu. Urusan saya menyampaikan citra bahwa Islam itu baik. Menangkis tentang Islam fobia bukan urusan saya, urusan Allah. Urusan saya lebih banyak, yaitu mempraktekkan bagaimana Islam.
maka fasbir, lupakanlah, bersabarlah. Alama yaquluna, perhatikan fi'il mudhari' di situ. Fasbir alama yaquluna, alama terhadap apapun, mau ekonomi, politik yang berbau Islamofobia, itu yaquluna akan terus menerus mereka lakukan sampai kiamat. Bukan barang baru hari ini, nanti adik-adik kita, anak kita ngalami juga. Karena sejak zaman Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya. Jangan menganggap Islamofobia barang baru. Namanya doang Islamofobia. Kegiatan mendestruksi, mengkerdilkan Islam, kegiatan yang dihadapi oleh Nabi dan lawannya kelas berat, yaitu Yahudi. Tapi fasbir, bersabarlah, ala ma yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Tegakkan sholat. Nah, ini 2 waktu. Ini mengacu, ini surat apa sih, Makiyah ya? Makiyah. Belum ada perintah sholat 5 waktu. Nabi mempraktekkan sholat sebelum Isra dan Mi'raj itu 2 waktu, yaitu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ya, ini memang sholatnya zaman Makiyah, tapi khusus Nabi. Lalu dirubah menjadi 3 waktu. Sholat sebelum matahari terbit, sholat sebelum matahari terbenam, sholat malam, diwajibkan 3-3. Akhirnya dievaluasi menjadi Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu plus sholat malam, diwajibkan untuk semua umat. Akhirnya dikoreksi, sholat tahajud hanya wajib untuk Nabi Muhammad, untuk kita sunnah. Wa minal laili fasabbih, dan juga sholat di waktu ini, sholat di waktu malam, 3 waktu sholat. Wa adbar sujud, dan jangan lupa ning buntute salat itu bertasbih, maksudnya sesudah sholat. Aneh kan, hati lagi pegel emosi karena dihina, dibully, diprovokasi, diolok-olok. Kata Allah, jangan ambil pusing, mendingan salat. Ini udah pernah kita bahas, yaitu pada waktu kita ngebahas surat Al-Baqarah ayat 108, ayat 109, untuk merespon banyaknya teman-teman yang pengen berangkat ke Perancis. Salah ya, pengen ngedemo ke Dubes Perancis. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dengarlah hai Muhammad pada waktu pemanggil memanggil, min makanin qarib, tempatnya enggak jauh. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, maka hari itu diperdengarkan satu kali teriakan dari trompet sangka kala, bil haqq, nyata-nyata, tanpa perdebatan. Dzalika yaumul khuruj, maka siapapun yang dikubur itu dikeluarkan dengan segala proses yang tadi saya ceritakan. Mulai entah dari kaki dulu, entah dari kepala, kita mengulang kembali seperti kita dari segumpal apa itu? Darah. Bedanya kita bukan di rahim ibu kita lagi, kita di rahim kuburan. Betul-betul kita dibangkitkan. Yang tadinya tinggal tulang, kehilangan daging, dikasih daging lagi. Maka proses yang terakhir adalah ruh menemui jasad kita. Inna nahnu nuhyi wa yumit, begitulah kami menghidupkan, tapi begitu pula kami mematikan. Wa ilainal masir, semua toh pada akhirnya kembali kepada kami.
Ada yang tidak kembali? Tidak ada. Ya, yauma tasyaqqaqul ard anhum sirahan dzalika hasyrun alaina yasir. Itulah hari ketika bumi mengurangi. Tasyaqqaq itu apa itu? Menghancurkan ya? Terbelah dengan cepat. Itulah hari yang bagi kami dikumpulkan dengan sangat mudah. Ya. Nahnu alamu bima yaquluna. Kami yang tahu dengan apapun yang mereka katakan. Hai Muhammad, apapun omong kosong orang Yahudi, orang Prancis, atau yang tidak senang dengan kita kembali pada Quran dan Sunnah, apapun, Allah yang lebih tahu. Kita banyak nggak tahunya. Emang kita tahu semua tentang kegiatan Kristiani menyerang kita? Tidak. Emang kita tahu semua kegiatan intelijen Yahudi menghancurkan Islam? Enggak. Tapi Allah tahu semuanya. Jangan sok tahu, serahkan urusan pada Allah. Maksudnya. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bi jabbar. Dan kalian itu jangan merasa tertekan. Kenapa? Punya Allah kok. Jangan merasa kali informasi Allah yang tahu semuanya. Caranya bagaimana? Fadzakir, maka insyaallah bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Artinya kita ini gagal mempraktekkan Al-Quran, maka wanteng orang Yahudi, orang-orang kafir wanteng, berani ke kita. Ingatlah pada Al-Quran, may yakhafu wa'id. Siapapun yang takut kepada ancaman Allah, maka cara untuk ingat pada ancaman Allah adalah membaca, memahami, dan mengkaji Al-Quran. Ayat kita ini di surat Qaf dimulai tentang pujian Allah dan sumpah bahwa Al-Quran ini Al-Majid, sudah sampai puncak. Tapi rupanya juga diberitahu bahwa kita menjadi bahan olok-olokan. Itu karena kita gagal mengelola Al-Quran. Jadi jangan berteriak-teriak marah pada Perancis. Berteriak-teriaklah kenapa kita gagal mengelola Al-Quran. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.